Halo Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 18 Oktober 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Dan saya Anissa Redi. Seperti biasa pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, ribuan pelayat memadati rumah duka mantan orang nomor 1 di Sumatera Utara, Samsul Arifin. Jenazah mantan Gubernur Sumatera Utara ini tiba di rumah duka pagi tadi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat dan dikebumikan usai sholat zuhur. Mantan Gubernur Sumatera Utara, Samsul Arifin sebelum meninggal dunia berwasiat ingin disemayamkan di pemakaman keluarga di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Samsul Arifin, mantan Gubernur Sumatera Utara sekaligus mantan Bupati Langkat ini merupakan sosok yang sangat dermawan di kalangan masyarakat Berandan. Almarhum Samsul Arifin merupakan orang tua bagi kaum duafa dan abang becak. Tidak hanya di kalangan masyarakat kelas bawah, Samsul Arifin juga merupakan orang yang sangat bersahabat dan bersahaja. Ribuan pelayat dan kaum kerabat memadati rumah duka untuk melihat langsung jenazah mantan orang nomor 1 di Sumatera Utara ini. Tidak hanya itu, Masjid Raya Pangkalan Berandan juga tidak mampu menampung para pelayat yang ingin ikut mensolatkan jenazah. Salah seorang tokoh masyarakat, Khalifah Basarudin, mengatakan masyarakat Pangkalan Berandan sangat kehilangan sosok tokoh yang sangat peduli dengan Kabupaten Langkat, sekaligus seorang yang sangat dermawan. Saat ini kita betul-betul kehilangan seorang orang tua, sesepuh kita, yang saya rasa punya jasa besar, khususnya di Kabupaten Langkat. Kita betul-betul merasa kehilangan. Sama kita berdoa, mudah-mudahan ada pengganti daripada beliau, sehingga bisa memimpin kita khususnya di Kabupaten Langkat. Jadi kalau itu dipertanyakan, saat ini kita betul-betul kehilangan seorang pemimpin. Jadi sama berdoa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, menempatkan beliau di tempat yang ini adalah Usai disolatkan, jenazah almarhum Samsul Arifin dibawa ke Kecamatan Gebang untuk dikebumikan di pemakaman keluarga. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sosok almarhum Dato Sri Lelawangsa Syamsul Arifin ketika masa hidupnya, kini telah bergabung bersama kami tokoh masyarakat Sumatera Utara, Dato Adil Fredy Haberham. Selamat sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga telah bergabung bersama kami tokoh pemerintahan Edi Sofian. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami terlebih dahulu menyapa Dato Adil Fredy Haberham ya. Menurut Bapak, kira-kira bagaimana pandangan Bapak terhadap sosok almarhum Dato Sri Lelawangsa Syamsul Arifin ini ketika masa hidupnya Pak? Pertama, saya sebagai bendaharanya Bapak, almarhum, saya sudah mengikuti beliau lebih 20 tahun namanya. Dan saya melihat Pak Samsul adalah orang yang memang bisa mendengar suara orang berbicara tentang segala persoalannya, segala keluhannya. Karena sifat manusia itu adalah mendengarkan dulu apa keluhan-keluhannya, apa masalah-masalahnya. Dan setelah itu Pak Samsul selalu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan orang tersebut. Kita sama-sama tahu, Ibu, bahwasanya Pak Samsul orang yang sangat dermawan. Orang yang memang begitu peduli, apalagi kepada masyarakat bawah. Sehingga menyikapinya. Iya, baik Pak. Tadi Bapak telah menjelaskan bahwa almarhum ini beliau semasa hidupnya mendengarkan keluhan masyarakat, kemudian sangat dermawan. Kira-kira apa saja amalan baik beliau semasa hidupnya, Pak?
Wah, kalau amalan Banyak baik sekali ya. sudah tidak terkira lagi, Bu. Yang saya tahu itu setiap pagi sehabis sholat subuh itu banyak orang ke rumahnya, yang di STM maupun yang di Berandan. Itu semuanya itu apa ya kita bilang ya? Semua mengadukan masalahnya terhadap Pak Samsul. Dan alhamdulillah semua disampaikan mereka itu semua dijawab oleh Pak Samsul dengan segala macam cara yang dibuat Pak Samsul, tentu dengan kondisi melihat dan orang tersebut. Kalau itu tak terkira lagi, Bu, kan gitu ya. Kalau ladang amalnya, kalau kami sebut ladang amalnya tak terkira lagi itu. Itu kepada semua pihak, bukan hanya kepada orang bawah, kan gitu, kepada orang yang di atas juga seperti itu, gitu. Jadi banyak sekali yang dibuatnya. Karena ladang amal itu kan bukan hanya soal uang, gitu ya. Perbuatan itu kan juga ladang amal ya. Membuat orang gembira itu kan juga ladang amal gitu. Ya. Jadi banyak juga tokoh-tokoh besar nasional. Ya. Kalau tak jumpa Bang Samsul merasa kurang enak kan gitu. Tapi kalau sudah jumpa sama Bang Samsul semuanya clear, semuanya ceria. Baik, itu dia. Pak, tadi menyangkut dengan tokoh nasional, kita beralih ke Pak Edi sendiri. Bagaimana pandangan Bapak selama almarhum ini menjabat sebagai gubernur di Sumatera Utara, Pak Edi? Baik, terima kasih. Saya sebenarnya sudah cukup lama mengenal almarhum ya. Tapi ketika beliau menjadi gubernur tahun 2008, dipilih secara langsung untuk pertama kali dalam proses pilkada, di sana karena jabatan saya sebagai kepala dinas Kominfo ya melekat dalam setiap aktivitas tugasnya. Tidak hanya pagi, siang, malam, bahkan ke daerah. Sehingga saya melihat banyak hal-hal yang menarik yang tidak dimiliki oleh pemimpin lain. Yang pertama, dia itu berkomunikasi tidak berjarak dengan masyarakat. Sehingga pada hari apapun, dia selalu siap menerima masyarakat. Di hari libur yang mestinya hari untuk dia istirahat, pukul 6 pagi itu kalau dia tinggal di STM atau di rumah dinas, masyarakat dari berbagai daerah pukul 6 pagi itu sudah datang itu hanya untuk bersalaman dan meminta petuah. Di luar itu beliau tidak pernah ya kosong untuk memberikan sesuatu kepada rakyatnya. Sehingga ada istilah kalau tangannya sudah masuk ke tangan kiri, ya itu minimal 20.000. Tapi kalau di sebelah kanan, tangannya masuk ke kantong kanan, saku kanan celananya, itu kalau tidak 50 atau 100. Jadi sampai begitu masyarakat tahu gerak-gerik tangannya, sehingga kantongnya yang besar itu berisi dengan uang-uang pecahan untuk bisa diberikan mana yang layak dikasih kepada masyarakat dengan nilai uang tersebut. Sangat menarik sekali ya Pak ya, beliau sangat sekali dermawan terhadap masyarakat. Ya. Nah Bapak Edi sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan di Sumatera Utara, bagaimana kira-kira tanggapan Bapak, apakah sosok almarhum ini telah sukses dalam memimpin Sumatera Utara sebagai gubernur? Baik, dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau sebagai seorang pemimpin, tetapi beliau pernah menjadi imam untuk rakyat Sumatera Utara. Beliau telah memberikan kegembiraan di hati rakyat, beliau telah menorehkan sesuatu di hati rakyat, dan beliau telah banyak juga menorehkan satu keberhasilan. Salah satu contoh ya, kantor gubernur Sumatera Utara sejak zaman Pak Kaharudin itu sudah diminta ya pembayaran sewa oleh pihak BUMN sebesar 100 miliar lebih ya. Dari gubernur ke gubernur belum tidak mau terbayarkan. Tapi pada saat beliau dilantik, hari pertama dilantik, langsung rapat dengan Menek BUMN di kantor gubernur lantai 10, akhirnya ada kesepakatan dan penyelesaian, sehingga ini sebuah catatan sejarah ya yang sangat legacy ya bagi beliau ya, walaupun hanya 3 tahun menjabat sebagai gubernur, tapi legasinya ya tuntutan pihak BUMN yang menilai 100 miliar lebih terhadap penyewaan kantor gubernur itu ya, ataupun untuk bisa harus dibayarkan menjadi aset pemerintah daerah, kantor gubernur itu akhirnya bernilai Rp1.000 saja. Itu terukir dalam prasasti, yang prasasti itu ditempel di gedung lama kantor gubernur Sumatera Utara yang ditandatangani oleh Gubernur Pak Samsul maupun Pak Sopyan Jalil sebagai Menek BUMN. Jadi perjuangan beliau itu luar biasa, bisa karena lobby-lobbynya, komunikasinya yang sangat bagus baik ke atas, ke bawah, ke samping, membuat ya pemerintah pusat dalam hal Menek BUMN
ya tidak lagi menghargakan kantor gubernur itu sebanyak 100 miliar, tapi hanya cukup Rp1.000 sebagai bukti bahwa penyerahan aset itu menjadi aset milik pemerintah provinsi. Ya, baik, kita ketahui Nah, bahwa yang kedua, saya melihat ya ini sosok misterius, ya, karena dia bisa tampil dalam berbagai peran, menghadapi berbagai orang, ya, dalam berbagai situasi, sehingga orang tidak tahu kapan dia benci sama orang, kapan dia suka sama orang. Nah, disinilah kelebihan almarhum ini, ya. Jadi dia orang mengatakan dia ini misterius, wajahnya tidak pernah menunjukkan rasa benci kepada orang, semua sama peran wajahnya itu, dari berbagai peran-peran dilakukannya. Nah, ini salah satu juga kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Yang kedua, beliau Ketiga, ini beliau ini mampu membaca, ya, membaca sesuatu itu. Istilah beliau selalu kalau dalam jabatan sebagai gubernur, selalu dalam pengarahan kepada para staf, ya, kalian ini harus bisa membaca tidak hanya yang tersurat, tersirat, bahkan yang tersuruh. Dan ketiga itu bisa dipahami oleh almarhum. Jadi dia bisa tersurat, tersirat, dan tersuruh. Nah, itu istilah beliau. Dan yang terakhir, menurut saya, dia ini betul tadi kata Datu Adil, ya. Dia ini lebih ingin mengenal orang lain daripada dirinya. Dia ingin lebih tahu orang lain pada dirinya, dan dia lebih ingin memahami orang lain daripada dipahami dirinya. Nah, ini sesuatu yang unik. Ada pemimpin kalau bisa semua orang harus tahu tentang diri pemimpin itu. Dia enggak, dia lebih ingin tahu orang lain. Jadi kalau ada sebuah acara di sebuah tempat, kalau ada sesuatu orang itu yang belum pahamnya, tak tahu dia siapa ini, saya dipanggil itu, saya kan selalu di belakang. Coba kau keten itu, siapa orangnya, pernah jumpa sama aku atau tidak. Lalu kadang-kadang dia nggak pernah jumpa, tapi dia bisa ramah seolah-olah dia sudah berkawan lama dengan orang tersebut. Nah, sehingga menimbulkan empati, ya, di mata rakyat, ya, kepada orang lain yang mengenal Pak Samsul Arifin ini. ya baik Dan Pak. satu juk yang menarik, ya, dari jajaran pemerintah provinsi, nama lengkapnya itu diucapkan dalam satu napas, hanya satu yang bisa, saya sendiri yang bisa namanya itu. Jadi kalau sudah saya ucapkan pada acara, dia tertawa, senang sekali. Sesuai dengan gelar-gelar yang didapatnya baik dari Malaysia maupun gelar dari Sumatera Utara. Baik, Jadi Pak. Iya, baik, kami beralih ke Bapak Freddy. Kira-kira Pak, sebagai tokoh masyarakat, kira-kira apa salah satu implementasi beliau dampak yang sangat nyata bagi masyarakat Sumatera Utara, Pak? Wah, kalau itu Salah satu saja, Pak. bagaimana ya? Beliau itu bisa menekankan kepada kita-kita ini, kan gitu ya, makna daripada kehidupan, kan gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Edi tadi, kan gitu ya, bahwasannya kehidupan itu banyak yang harus dipahami, kan, disikapi, dilihat, kan gitu ya. Itu banyak gitu. Makanya beliau itu ada petuah beliau itu yang sering disampaikan kepada kita-kita ini, termasuklah petuah yang satu yang sering disampaikan oleh Bang Samsul yang itu tinggi sekali maknanya. Yang sering disebutnya bahwasanya orang bodoh dikalahkan orang pintar. Orang pintar dikalahkan orang cerdik. Orang cerdik dikalahkan orang tua. Nah, orang tua itulah almarhum sekarang. Nah, itu dia. Baik Pak Freddy, tadi kan banyak dikenal bahwa banyak sekali peran-peran dari almarhum Samsul Arifin selama menjabat sebagai gubernur ke-15. Nah, mungkin bisa diberitahukan peranan dari almarhum dalam melestarikan budaya saat menjabat sebagai gubernur Sumatera Utara ataupun setelah purna dari gubernur Sumatera Utara. Pak Freddy. Baik. Sampai dengan siapa ini? Dengan saya? Pak Freddy, ya? Pak Freddy. Freddy Pak dahulu. Freddy. Ya. Nah, kalau itu sama-sama kita ketahui, nanti boleh ditambah sama Bang Edi juga, karena Bang Edi ini juga ikut lebur ke dalam apa ini, yang Ibu tanyakan ini, kan gitu ya. Salah satunya kan beliau itu adalah Ketua Umum, ya, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, ya. Nah, di dalam itu, kan gitu ya, di dalam kepengurusan itu, beliau itu menjadi sahabat semua suku. Jadi wadah yang isinya orang Melayu ini, kan begitu ya, itu dileburkannya kepada suku-suku yang lain. Nah, itu banyak hal yang dibuatnya di situ, itu banyak hal, gitu. Jadi salah satunya kan gitu ya, beliau berbuat kan gitu adalah untuk melestarikan suku-suku atau etnis suku Sakat yang ada di Medan, kan gitu ya. Ini menjadi satu kesatuan,
ini menjadi benang merahnya itu menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada pergesekan dan semuanya bagus di antara satu suku dengan yang lain. Bahkan saya sendiri pun diberikan juga mandat sebagai Ketua Forum Pelestarian Budaya Provinsi Sumatera Utara. Nah itu dia dari saya. Mungkin Bang Edi silakan tambah Bang. Baik, beliau ini tak pernah menutupi identitasnya. Identitas dia adalah Samsul Arifin, ya, putra Melayu. Identitas dia sebagai putra Melayu dia banggakan kemana-mana. Tetapi bukan berarti dia mengecilkan suku lain. Ya, dia sebagai putra Melayu tapi dia juga menjadi sahabat semua suku. Sehingga semua suku-suku tidak merasa dikecilkan oleh Samsul Arifin ketika dia menjadi gubernur. Semua suku merasa terayomi oleh Gubernur Samsul Arifin. Nah ini salah satu kelebihan beliau yang sampai hari ini ya semua masyarakat anak kecil pun mengenal dengan Pak Samsul. Jadi hampir semua kalangan mengenal terhadap Samsul Arifin, apalagi semua suku yang ada di Sumatera Utara. Penabalan sahabat semua suku itu bukan beliau yang menabalkan, ya tetapi ya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu memang dia layak dan cocok lah sebagai sahabat semua suku. Walaupun dia kemana-mana, bangga dia dengan memakai pakaian teluk belanga, pakaian Melayu, tapi bukan berarti dia mengecilkan suku lain. Nah ini salah satu contoh teladan yang sebenarnya harus menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin kita. Baik Pak, sangat menginspirasi sekali ya sosok almarhum Syamsul Arifin ini. Nah kira-kira kepada kedua narasumber hari ini, apa pesan kepada gubernur yang saat ini menjabat ataupun yang akan menjabat nantinya agar juga mampu mencontoh sosok beliau ini? Kepada Bapak Freddy terlebih dahulu, secara singkat saja Pak. Nah itu Bang Edi aja menjawab tuh. Oke, gitu. baik. Kepada pimpinan ya kan. Gubernur Bang Edi paling cocok itu. Saya tidak mengajarkan kepada para pemimpin-pemimpin kita ya baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Tapi satu hal sebenarnya yang harus menjadi pembelajaran ya menjadi teladan bagi kita siapapun ya bahwa Samsul Arifin ini sosok yang bersahaja. Tak ada membedakan ketika dia hanya sebagai ketua KNPI dengan jabatannya sebagai gubernur. Itu nggak ada perbedaan pada dirinya. Ya Samsul itulah katanya, itulah Samsul. Sehingga ada dalam bukunya yang masih dalam proses pengeditan yang diserahkannya kepada saya 7 bulan yang lalu, Samsul Arifin, itulah Samsul Arifin, judulnya seperti itu. Nah yang kedua, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat itu satu hal yang didambakan rakyat. Jadi pemimpin itu janganlah berjarak dengan rakyat. Dan itu sudah dibuktikan oleh almarhum Samsul Arifin. Tidak ada dia berjarak dengan rakyat, tak pernah dia menolak rakyat. Nah itu juga ciri-ciri pemimpin yang baik, ya sehingga dia bisa diterima oleh semua kalangan. Apalagi Sumatera Utara dengan masyarakatnya yang multikultural, dengan agama yang sangat heterogen, saya kira sosok seperti beliau inilah yang memang perlu ya menjadi contoh bagi para pemimpin-pemimpin kita, bagaimana dia bisa diterima masyarakat, ya bagaimana juga dia bisa menerima ya segala perbedaan di masyarakat itu. Nah, saya kira ini yang sangat perlu untuk kita laksanakan. Baik, terima kasih kepada Pak Edi dan juga Pak Freddy yang telah memberikan informasi bagaimana perjalanan hidup. Sangat menginspirasi sekali. Perjalanan hidup almarhum semasa hidup dan mudah-mudahan segala amal jariah amal jariah almarhum dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Terima kasih kepada kedua narasumber telah bergabung di studio TVRI. Selamat sore. Sore. Assalamualaikum. Baik. Baik pemirsa, informasi menarik dan aktual ini akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Para korban harus berani melapor karena sudah ada ruangan dan petugas yang tepat untuk memberikan penanganan dan perlindungan yang terbaik bagi korban. Saya dilecehkan Ibu, mohon diceritakan, kami akan proses. Dalam Undang-Undang TPKS tidak ada lagi ruang bagi pelaku kekerasan seksual lolos dari hukuman. Semua harus diproses di pengadilan. Damai saja bisa kan? Tidak bisa Ibu. Undang-Undang TPKS ini juga memastikan
keterangan saksi dan korban disertai satu alat bukti sudah cukup menjebloskan pelaku ke penjara. Undang-Undang TPKS berlaku 9 Mei 2022. Ini wujud negara hadir untuk melindungi hak korban. Untuk itu, jangan takut untuk melapor. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan menahan 12 orang warga negara asing yang melakukan pencurian ikan di kantor Kejaksaan Negeri Jalan Hanafiah Belawan, Sumatera Utara. Petugas imigrasi kelas 2 TPI Belawan menahan 8 orang warga negara asing yang diamankan petugas kapal patroli polisi KP Antaraja, kapal ikan KM PKFB 1983 dengan 4 orang ABK yang mencuri ikan dengan menggunakan jaring trawl tersebut diamankan petugas di perairan Selat Malaka, Indonesia. Selain itu, kapal patroli PSDKP Hiu 16 juga menangkap kapal ikan KM KHF 1355 yang juga membawa 4 orang ABK. Kasubsi Intel Dakim Imigrasi Belawan kelas 2 TPI Belawan Deki Nawanda mengatakan para pelaku melanggar pasal 92 Jungto pasal 26 ayat 1, pasal 93 ayat 2 Jungto pasal 27 ayat 2, pasal 85 Jungto pasal 9 ayat 1, serta pasal 98 Jungto pasal 42 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Telah menerima pelimpahan 8 orang DTNI pelaku illegal fishing yang diduga telah melanggar pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. 8 DTNI yang diserahkan ke kantor imigrasi Belawan yang sementara tadi sudah diserahkan oleh PSDKP Belawan, sudah saya terima, dan sementara ini telah saya tempatkan di ruang detensi imigrasi kantor imigrasi Belawan. Ikan berbendera Malaysia tersebut terdapat 8 orang asing, 1 orang warga Thailand dan 7 orang warga negara Myanmar. Kedelapannya tidak memiliki dokumen yang sah dan diduga melakukan illegal fishing. Saat ini para pelaku ditahan di Rudenim Imigrasi Belawan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku. Selanjutnya akan dideportasi ke negara asalnya masing-masing. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Negeri Binjai menetapkan 6 orang tersangka diduga melakukan penyalahgunaan dan korupsi dana bantuan sekolah serta dana Komite Tahun Anggaran 2020-2022 Madrasah Alia Negeri Binjai. Ke-6 orang tersangka diantaranya EV selaku Kepala Sekolah Man Binjai, NF Bendahara, IR Pejabat Penandatangan Surat Perintah Pembayaran, dan NK, AS, serta SA selaku pihak rekanan. Tindak pidana korupsi berjamaah yang dilakukan di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai ini sudah terstruktur dan sempat didemo oleh para siswa-siswi dan beberapa orang guru pada tahun 2021 silam. Namun aksi demo tersebut berhasil diredam oleh pihak sekolah agar tidak muncul ke permukaan. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Kejaksaan Negeri Binjai turun ke lokasi guna memperoleh informasi yang akurat. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata ada beberapa modus operandi penyalahgunaan dana BOS terkait dengan kegiatan yang ada di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai. Selain kegiatan yang diduga fiktif, terdapat juga biaya dari mitra perusahaan rekanan seperti pengadaan alat tulis kantor, elektronik, dan pengadaan buku yang tidak dibeli di toko. Tidak hanya itu, kepala sekolah juga diduga telah melakukan perjalanan dinas secara fiktif dengan modus kunjungan ke sekolah Man Sidoarjo. Kepala Kejaksaan Negeri Binjai Jufri Nasution mengatakan, total kerugian negara yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya mencapai 1 miliar rupiah lebih dengan melibatkan komite sekolah serta para direktur perusahaan yang menjadi mitra kerja rekanan di sekolah. Banyak juga kita sudah cross check ke seluruh
ada, termasuk pengguna pos ini misalnya untuk di ATK, di elektronik, itu semuanya tidak ada dibeli di tempat di toko-toko tersebut. Malah perjalanan dinas juga ada yang fiktif, ya, misalnya perjalanan dinas ke Bali ya, Man Sidoarjo, padahal mereka tujuannya mau jalan-jalan ke Bali, itu tidak menggunakan dana pos. Para tersangka dikenakan pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Ayat 5 dan 11 dengan ancaman hukuman penjara 4 hingga 5 tahun sesuai dengan masing-masing fungsi dan tugasnya. Informasi lainnya pemirsa, 13 kg lebih barang bukti narkotika jenis sabu-sabu, 4.185 butir pil Happy Five, dan serta 220 butir pil ekstasi hasil pengungkapan kasus narkotika sejak Agustus 2023 dimusnahkan di Aula Polresta Deli Serdang. Sebelum dilakukan pemusnahan, seluruh barang bukti diuji keasliannya oleh petugas Lapor Polda Sumatera Utara dan disaksikan Forkopimda Deli Serdang. Setelah dinyatakan keasliannya, seluruh barang bukti narkotika, yakni 13 kg lebih sabu-sabu, 4.185 butir pil Happy Five, serta 220 butir pil ekstasi dimusnahkan dengan cara direbus. Proses pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan 5 orang tersangka pria dan 2 orang tersangka wanita. Dari 7 pelaku yang diamankan, 3 orang diantaranya akan dikenakan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, sementara 4 orang lainnya dikenakan pasal tindak pidana awal atau TPA. Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo mengatakan kegiatan ini merupakan wujud transparansi proses penyidikan petugas kepada masyarakat agar tidak ada penafsiran yang tidak baik. Kegiatan ini merupakan salah satu program Kapolda Sumatera Utara yang menyatakan bahwa narkoba adalah musuh bersama dan harus diperangi. Hal ini dapat dilakukan dengan sinergitas antara semua pihak. Kita akan menumpas ataupun akan melakukan pengungkapan ini sampai ke akar-akarnya. Kalaupun memang dia bandar, tidak hanya TPA yang kita lakukan, tapi adalah TPPU. Miskinkan mereka, miskinkan bandar, seperti itu. Jadi tidak hanya TPA saja, tidak pidana asal, yaitu adalah narkoba, tapi kita kenakan undang-undang TPPU. Pemusnahan barang bukti tersebut turut dihadiri Dandim 0204 DS Letkol Zi Yoga Febrianto, Kepala BNNK Deli Serdang, Kombes Pol Muhammad Ketua PN Lubuk Pakam, Ketua FKUB Deli Serdang, Kajari Deli Serdang, dan Kasat Res Narkoba Polresta Deli Serdang, Kompol Zulkarnain. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kabupaten Mandailing Natal kembali mendatangi kantor Bupati Madinah menuntut pemerintah serius menangani kasus stunting di wilayah tersebut. Kasus stunting di Mandailing Natal tercatat memiliki angka rata-rata tertinggi di wilayah Sumatera Utara. Aksi mahasiswa yang kedua kalinya ini sebagai bentuk protes dan kekecewaan terhadap pemerintah Madinah yang dinilai lamban menangani gizi buruk atau stunting di wilayah tersebut. Selain merasa kecewa, para mahasiswa juga menilai pemerintah Kabupaten Mandailing Natal kurang peduli terhadap warga yang mengalami gizi buruk. Pasalnya, beberapa hari lalu bayi berusia 10 bulan yang mengalami gizi buruk meninggal dunia. Masyarakat menilai pejabat publik di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Madinah lamban memberikan respon atas kondisi bayi tersebut. Kita di sini ingin mengkawalnya, Bang, bagaimana proses stunting dan sanitasi ini seperti peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 kan diinstruksikan bahwasanya stunting ini diprioritaskan. Tapi pada kenyataannya beberapa hari yang lalu di Kecamatan Panyabungan kok bisa ada bayi di bawah umur 10 bulan meninggal dunia. Dugaan terberat itu akibat stunting dan gizi buruk. Ini yang ingin kita pertanyakan kepada pemerintah. Bagaimana peran pemerintah terhadap penanganan stunting? Mahasiswa sempat menduduki kantor Bupati Mandailing Natal menunggu para pejabat publik berdiskusi terkait perkembangan kasus stunting di Mandailing Natal. Pemirsa, eksekusi terhadap 1 unit rumah warga dilakukan secara tiba-tiba di kawasan Simpang Limun, Medan.
Sementara pihak keluarga yang rumahnya dieksekusi berharap pihak terkait memberikan perlindungan hukum. Seorang warga Medan, Ismail Abdul Karim, meminta perlindungan hukum lantaran rumah yang ditempatinya selama lebih dari 5 tahun secara tiba-tiba dieksekusi oleh seorang pria yang mengaku sudah membeli tanah tersebut. Pria tersebut juga membawa beberapa orang yang diduga sebagai pekerja pembongkar rumah dan langsung meminta Ismail untuk membawa barang-barang berharga miliknya keluar rumah. Ismail menjelaskan bahwa rumah yang ditempatinya bersama istri serta anak-anaknya adalah pemberian dari pemilik pertama secara hibah dan sudah dikuatkan dengan notaris dan putusan dari pengadilan. Atas peristiwa pengosongan rumah secara mendadak itu, Ismail harus menumpang di rumah tetangga dan belum ada biaya untuk mencari rumah pengganti. Ismail berharap pihak terkait agar memberikan perlindungan kepada dirinya beserta keluarganya. Terkait persoalan penguasaan aset lahan dan rumah ini, Ismail akan menempuh proses hukum. Pemirsa, dalam rangka pengamanan pemilu 2024, Polres Labuan Batu Selatan menggelar apel pasukan operasi Mantap Brata di lapangan kantor Bupati Jalinsum Sosopan, Kecamatan Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan. Polri akan menggelar operasi Mantap Brata selama 222 hari dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024. Untuk itu Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Maringan Simanjuntak memimpin apel pasukan diikuti 300 personel gabungan TNI Polri, Brimob dan instansi pemerintahan. Gelar pasukan pengamanan pemilu 2023-2024 dengan sandi operasi Mantap Brata dilakukan untuk memantau kesiapan personil dalam pengamanan tahapan pemilu hingga hari pencoblosan tahun depan dan kesiapan sarana prasarana serta personil. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Labusel menyematkan pita tanda operasi kepada 4 personil yang merupakan perwakilan dari TNI, Brimob, Samapta, dan Satpol PP. Dilanjutkan dengan pembacaan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kapolres Labuan Batu Selatan menjelaskan, mulai hari ini 300 personil gabungan telah disiagakan termasuk 1 peloton BKO Brimob. Untuk mengecek kesiapan sarana prasarana yang ada dan mengecek kesiapan personil kita. Mulai tanggal 19 sudah mulai pendaftaran, tapi untuk personil kita sudah siaga mulai hari ini. Yang mengikuti ini 300 lebih kurang dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Jaga kesehatan, mari sama-sama mengamankan Pesta Demokrasi 2023 dan 2024. Usai melaksanakan apel, Kapolres dan Forkopimda melakukan pengecekan kendaraan operasional dan alat-alat pendukung persiapan pemilu mendatang. Sementara itu pemirsa, Polresta Deli Serdang bersama instansi terkait melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata tahun 2023-2024 yang dilaksanakan di lapangan alun-alun Pemkab Deli Serdang. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Kapolresta Deli Serdang AKBP Rafael Sandi Cahya Priambodo dan turut dihadiri oleh Bupati Deli Serdang Asari Tambunan serta Dandim 0204 DS Letkol Ziyoga Febrianto. Kapolri dalam amanatnya yang dibacakan Kapolresta Deli Serdang mengatakan apel gelar pasukan merupakan bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana prasarana operasi Mantap Brata 2023-2024 sehingga pemilu 2024 diharapkan dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Melihat pentingnya hal tersebut, maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi untuk mensukseskan pemilu 2024. Pesta Demokrasi tahun depan memiliki kompleksitas tersendiri karena dilaksanakan secara serentak dan dengan rentang waktu yang berdekatan. Kapolresta Deli Serdang menghimbau agar masyarakat Deli Serdang senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtibnas pada pemilu 2024 nanti. Pemirsa, sementara itu Polres Toba turut melaksanakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Toba tahun 2023 di lapangan Mapolres Toba kemarin.
Apel gelar pasukan diikuti jajaran Forkopimda KPU dan Bawaslu Toba sebagai bentuk pengecekan akhir kesiapan personel maupun sarana pelaksanaan operasi Mantap Berata 2023-2024 dengan harapan pemilu 2024 dapat terselenggara dengan aman dan lancar. Operasi ini akan dilaksanakan selama 222 hari dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024 dan diikuti 261.665 personel di seluruh Indonesia. Dalam apel gelar pasukan yang dilaksanakan Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Taib sebagai pemimpin apel membacakan amanat Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ia juga menyampaikan pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi Indonesia sekaligus menjadi penentu masa depan bangsa. Selain itu sebagai dukungan terhadap operasi Mantap Berata 2023-2024, Polri juga menggelar operasi Nusantara Calling System 2023-2024 untuk membangun narasi besar, persatuan dan kesatuan serta kemajuan bangsa di atas kepentingan kelompok. Guna mengantisipasi polarisasi akibat berita bohong, isu sara, propaganda Verhoeven of Falsehood and Black Campaign yang dilengkapi dengan Satgas Anti Money Politik serta Satgas Pemilu Damai. Operasi tersebut diiringi dengan penguatan strategi komunikasi publik untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas Kamtipmas pada pemilu 2024 dan mengetahui berbagai upaya pengamanan yang telah kita lakukan. Usai apel gelar pasukan dilaksanakan, Polres Toba beserta Forkopimda, KPU, dan Bawaslu Toba melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral seluruh stakeholder terkait beserta pengecekan kondisi kendaraan dinas Polres Toba. Pasukan dalam rangka operasi Mantap Berata ini terkait dengan pemilu yang damai kita melaksanakan bekerjasama dengan stakeholder, contohnya dari TNI, Pemkab, dan juga dari Kejaksaan dan juga Ketua KPU dan juga Bawaslu dalam rangka melaksanakan rangkaian tahapan pemilu 2024. Jadi kita akan ada rapat koordinasi selanjutnya dengan KPU dengan Bawaslu juga untuk bagaimana tahapan pelaksanaan ini dan juga teknis yang nanti akan kita rapatkan kembali. Pemirsa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mendapat gelar kehormatan Dato Panglima Laksamana Diraja yang diberikan langsung oleh Sultan Delhi ke-14 Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Lamanjiji Perkasa Alam di Balairung Istana Maimun Medan. Gelar kehormatan adat ini diberikan atas keberhasilan Laksamana TNI Muhammad Ali dalam menjaga keamanan serta kedaulatan laut Indonesia. Laksamana TNI Muhammad Ali yang menerima gelar kehormatan Kesultanan Delhi ini mengaku sangat terhormat karena Kesultanan Delhi merupakan entitas yang begitu mansur sebagai pelaku utama dalam perjalanan sejarah kejayaan maritim Nusantara. Penganugerahan gelar ini memberikan konsekuensi kepadanya untuk menjaga marwah dan kehormatan adat Melayu, serta mencurahkan perhatian guna meningkatkan keamanan wilayah perairan, sekaligus berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Sultan Delhi Sri Paduka Baginda Tuanku Sultan Mahmud Laminji Perkasa Alam mengatakan, penganugerahan ini bukan pemberian secara pribadi, melainkan pemberian secara institusi. Siapapun nantinya yang akan menjadi Kepala Staf Angkatan Laut secara otomatis akan dianugerahkan gelar Dato Panglima Laksamana Diraja karena telah berjuang menjaga keamanan NKRI di wilayah kelautan. Kita memberikan gelar kehormatan kepada beliau, itu pemberian gelar kehormatannya bukan per orang tetapi secara institusi. Jadi siapapun asalnya akan tetap memakai gelar kehormatan tersebut. Nama gelarnya adalah Datuk Panglima Laksamana Diraja. Kajiannya karena beliau merupakan Laksamana, makanya ada Panglima Laksamana. Diraja ini dalam artian Diraja mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia dan juga Kesultanan Delhi. Penganugerahan gelar ini juga dihadiri Pangdam 1 Bukit Barisan Maijen TNI Muhammad Hasan dan Lantamal 1 Belawan, Wakapoldasu dan Lanut Suwondo, serta unsur Forkopimda Sumatera Utara.
Diduga mengalami korsleting pada sistem kelistrikan mobil, satu unit mobil SUV terbakar di Jalan Gagak Hitam, Kota Medan. Api pertama kali muncul dari bagian depan dan kemudian membesar hingga menghabiskan seluruh bagian mobil. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan langsung menurunkan satu unit mobil pemadam untuk memadamkan api. Tidak sampai 30 menit, api berhasil dipadamkan oleh petugas. Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan panjang di ruas Jalan Gagak Hitam sebab petugas menutup satu jalur agar api tidak merembet ke kendaraan yang melintas saat proses pemadaman. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Pengemudi mobil berhasil keluar saat kebakaran terjadi, namun pengemudi tersebut mengalami kerugian material ratusan juta rupiah. Waktu pas kejadian bakar, pelan-pelan orang langsung lari pakai baju putih. Oh iya. Api pertama kali dari mana, Bang? Dari depan. Dari arah mesin. Dari radiator kayaknya. Radiator. Kalau yang bawa mobilnya, Bang, berapa orang ada, Bang? Satu orang. Perempuan atau kayaknya laki-laki? Satu orang, Bang, ya. Kayaknya pasti satu orang. Perempuan laki-laki tadi, Bang? Laki-laki. Laki-laki ya? Tahu ini, Bang, warga mana yang punya? Nggak tahu ya? Tahu yang punya warga mana? Tadi banyak yang bilang orang Tasbih 1. Orang komplek ya? Komplek. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Harga berbagai jenis cabai dan bawang di kota Gunung Sitoli kembali normal setelah sempat mengalami kenaikan pada akhir September lalu. Dari pantauan di Pasar Gunung Sitoli saat ini, cabai merah dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp45.000. Demikian halnya cabai rawit juga mengalami penurunan harga, sedangkan bawang merah dari harga Rp40.000 turun menjadi Rp25.000 per kilogram. Mulai normalnya harga-harga komoditi tersebut karena didukung ketersediaan pasokan, tidak saja dari luar Pulau Nias, melainkan adanya hasil budidaya petani lokal, khususnya tanaman jenis palawija, termasuk sayur mayur. Salah seorang pedagang, Erika Sonia, mengatakan kembali normalnya harga kebutuhan jenis cabai dan bawang tersebut membuat penjualan dagangannya juga meningkat. Kemarin itu sekitar 1 minggu yang lalu cabai merah masih 45, Bang. Sekarang cabai merah sudah 35.000 sekilo. Berarti udah turun 10.000 ya. Bawang merah dari harga 40.000 sekarang tinggal 22.000. Tapi tetap daya beli penjual itu kurang. Seperti minyak sekarang? Minyak sekarang sudah stabil, Bang, 16.000 sekilo. Para pedagang berharap normalnya harga komoditi cabai dan bawang ini juga diikuti seluruh barang kebutuhan pokok lainnya. Para pedagang juga meminta pemerintah daerah Kabupaten Nias terus memantau dan mengawasi aktivitas pasar agar dapat mengendalikan harga di pasaran. Sejumlah jurnalis di Kabupaten Nias mengikuti latihan SAR dalam upaya mendukung tugas wartawan saat melakukan liputan pada operasi pencarian dan pertolongan terhadap suatu bencana. Badan SAR Nasional melalui Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias memilih High Angle Rescue, yakni teknik penyelamatan dari ketinggian sebagai materi latihan SAR yang dipraktekkan langsung sejumlah jurnalis. Bentuk latihan ini biasa dipersiapkan untuk kemandirian dan kemampuan personil SAR maupun tim gabungan saat memberikan penyelamatan atau pertolongan kepada korban suatu bencana pada medan lembah dan jurang yang cukup ekstrim. Sementara di lapangan, tim SAR dalam setiap operasinya sering menemui insan jurnalis ikut pada tim gabungan untuk meliput dan menyebarkan informasi terkait pencarian dan pertolongan korban. Para jurnalis ini dilatih adrenalinnya untuk menggunakan simpul tali ala SAR turun dari atas menara dengan ketinggian mencapai 15 meter. Salah seorang jurnalis, Wanman Halama, mengaku sangat tertarik mengikuti latihan SAR tersebut karena sangat mendukung tugasnya untuk mendapatkan informasi akurat di lokasi kejadian. Gimana Bang? Gimana perasaannya tadi Bang? Di ketinggian Bang? Asik, jantung jadi ada kesulitan Bang? Tadinya sempat tidak, justru enak lah. Jadi dengan pola latihan hari ini kira-kira gimana ke depan digunakan kemana itu Bang? Harus diteruskan dan dilanjutkan untuk rescue. Thank you brother.
Pada wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Nias meliputi Pulau Nias keseluruhan, sebagian wilayah Aceh, Sibolga, dan Tapanuli Tengah. Latihan SAR, terutama teknik penyelamatan dari atas ketinggian ini diharapkan mampu mendukung tugas jurnalis dalam mengikuti setiap operasi SAR di daerah rawan bencana. Pemirsa, Kabupaten Tapanuli Utara menjadi tuan rumah Liga Kampung U17 yang merupakan penjaringan tim terbaik kesebelasan sepak bola dari regional Sumatera untuk mengikuti Piala Bung Karno di tingkat nasional. 4 kesebelasan dari Kabupaten Toba, Kabupaten Kota di Sumatera Utara dan Sumatera Barat mengikuti pertandingan sepak bola Liga Kampung U17 dimulai 17 Oktober hingga 20 Oktober 2023 di lapangan Serbaguna Tarutung. Pertandingan sepak bola ini dilaksanakan dengan sistem kompetisi dan pemenang dalam liga ini akan ditentukan berdasarkan jumlah poin. Pertandingan sepak bola ini diikuti 15 pemain senior dan amatir dengan menggunakan setengah kompetisi. Sebagai salah satu pertandingan berskala regional, pemenang akan bertanding di Istora Senayan, Jakarta. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Taput, Sabungan Parapat mengatakan sebagai panitia Kabupaten Taput akan bersikap sportif agar liga yang digelar dapat menghasilkan pemain sepak bola yang profesional. Pada pertandingan sesi pertama antara Kabupaten Tapanuli Utara dengan Kabupaten Damasraya sore kemarin, tim kesebelasan Taput menang dengan skor 2-0. Dan pada pertandingan kedua antara kesebelasan Kabupaten Batubara melawan tim kesebelasan Kota Medan dimenangkan kesebelasan Batubara dengan mutlak sebab tim kesebelasan Kota Medan tidak hadir pada hari pertama. Pertandingan babak penyisihan antar kabupaten kota se-Indonesia ini diikuti 5 wilayah regional yakni regional Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, Sulawesi, serta Papua. Ya, kegiatan ini sendiri adalah kegiatan yang digagas oleh DPP PDI Perjuangan yang bertujuan untuk menarik minat talenta-talenta muda sekaligus menjadi ajang konsolidasi dan pendekatan terhadap grassroots oleh PDI Perjuangan sendiri. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada esok Kamis 19 Oktober 2023. Halo Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Ari Prasetyo, Prakirawan Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca Kamis 19 Oktober 2023. Untuk pagi hari, berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kepulauan Nias dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Madinah, Palas, Paluta, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Pakpak Barat, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba, Medan, Deli Serdang, Langkat, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias, Madinah, Palas, Paluta, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Pakpak Barat, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba, Medan, Deli Serdang, Langkat, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Sumatera Utara, dengan potensi hujan ringan terjadi di wilayah Madinah, Palas, Paluta, Tapsel, Tapteng, Sibolga, Pakpak Barat, Humbahas, Dairi, Karo, Samosir, Toba, Deli Serdang, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 97%. Angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas hotspot di Sumatera Utara dari pantauan tanggal 17 Oktober 2023 tidak ada. Himbauan untuk seluruh masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas lebat di wilayah lereng timur, pegunungan, pantai barat, lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan cuaca Kamis 19 Oktober 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq. Dan saya Nisa Redi, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.